Jauh di Bukit Limau Manis Padang berdiri dengan kokoh Universitas Andalas. Universitas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Namun, tahukah kamu bahwa universitas ini bukan sekedar universitas biasa? Karena sebetulnya di beberapa gedung di Universitas Andalas merupakan markas organisasi rahasia PBB. Salah satunya adalah Persik, Persatuan Agen Resmi Pengumpul Gosip, yang berada di salah satu sudut rahasia di perpustakaan universitas ini. Agen 002 siap memasuki ruang sidang. Agen 003 siap masuk ke ruang sidang. Kamu butuh data lo juga. Kamu butuh data. Mana aku terima. Agen 007 masuk. Agen 012 siap masuk ke ruang sidang. Maaf guys. Siap masuk ruang sidang. Well, selamat datang kembali di kantor kita tercinta. Maaf, pintu masuknya belum bisa diganti sesuai permintaan kalian karena ya terang agak pelit sekarang. Maklum. Oh iya, sebelum saya menerima laporan dari kalian, saya harap tidak ada yang melakukan hal yang sama seperti agen 007 dan 007 siapa namanya? Nama asli, oke, Bima. Ya, pokoknya jangan sampai seperti agen 007, 089 dan sebagainya, si Bima, Widya dan whatever, siapapun nama mereka yang membocorkan proyek rahasia kita di desa penari itu. Oke? Oh ya, bisa tolong serahkan alat-alat yang kita bikin kalian. Ini alat intelijen saya. Kecil tapi banyak maknanya. Warna 308 kesukaan saya. Boleh lah.
Ingat ya. Well, karena kalian semua sudah melakukan tugas kalian, mungkin ini saatnya untuk kita mulai menonton laporan yang telah kalian buat. Beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, hingga Korea Utara, memilih untuk mempertahankan dan mengembangkan senjata nuklirnya. Hal ini berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat dan Rusia memilih tidak memusnahkan nuklirnya. Tetapi, memasuki masa Perang Dingin, untuk menjaga stabilitas keamanan dunia, pengembangan senjata nuklir mulai diperhatikan dan diatur oleh non-proliferasi nuklir. Dan sejak itu, pengembangan senjata nuklir tidak lagi hanya bagi negara pemilik hak veto, tetapi sudah mulai berkembang hingga ke negara kecil seperti Korea Utara. Pengembangan senjata nuklir bagi negara kecil dinilai efektif sebagai pencegahan serangan dari negara besar sekitarnya. Strategi ini disebut sebagai deterensi yang dijelaskan lebih lanjut sebagai pencegahan serangan atau monopoli dari negara yang lebih besar. Karena senjata nuklir sebagai pemusnah massal dinilai dapat mencegah terjadinya serangan dan kejutan hingga mampu memberikan serangan balik meskipun negara yang mengembangkannya hanya negara nuklir kecil. Selain itu, munculnya ketidakpercayaan atas korelasi antara jaminan keamanan negara dengan kebijakan non-proliferasi nuklir yang dibawa oleh Amerika Serikat. Sehingga hal ini membentuk negara lebih kecil seperti Pakistan dan Israel tidak terlalu peduli dan lebih percaya pada jaminan keamanan internal negaranya masing-masing untuk memperkuat instalasi senjata nuklir dalam negeri. Pengembangan nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara tidak terlepas dari berbagai macam perdebatan. Masalah nuklir Korea Utara telah lama dibingkai dalam istilah optimis dan pesimis. Menurut pandangan optimis, Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya disebabkan karena merasa terancam oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah melakukan kerjasama. Korea Utara juga merasa terancam secara militer, terisolasi secara politik, dan memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Namun di sisi lain, pandangan pesimis berpendapat bahwa program nuklir Korea Utara didorong oleh kecenderungan psikologis para pemimpinnya, insentif politik domestik, motif pemerasan dan niat revisionis sehingga menyebabkan sangat kecilnya kemungkinan Korea Utara untuk meninggalkan program senjata nuklirnya tersebut. Namun, terdapat fakta lain yang menjelaskan mengapa Korea Utara begitu berambisi mengembangkan nuklirnya. Hal tersebut disebabkan karena masalah kekuasaan dan posisinya di semenanjung Korea. Dari segi eksternal, adanya intervensi Amerika Serikat di semenanjung Korea dan aliansinya dengan Korea Selatan yang merupakan saingan dari Korea Utara. Keberadaan Amerika Serikat di Korea sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua pada September 1945 dan bersekutu dengan Korea Selatan sejak tahun 1953. Selain itu, Amerika Serikat merupakan negara paling kuat dalam sistem internasional sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1990. Sejak intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam Perang Korea, telah menghalangi tujuan Presiden Korea Utara yang pertama, yaitu Kim Il-sung dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Kim Il-sung beranggapan bahwa nuklir merupakan senjata yang dapat menangkal atau mengalahkan pasukan Amerika Serikat dalam situasi konflik. Jadi, selama Amerika Serikat bersekutu dengan Korea Selatan dan mempertahankan posisi militernya di semenanjung Korea, maka sangat kecil kemungkinan Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. 미국과 4년간의 냉전전화의 북한의 핵 프로그램은 또
동시에 1948-1994 문안을 이끄는 김일성은 할아버지 김정은할 아버지가 함께 강군과의 전쟁에 지면했다. 그 당시 1940년에 도전한 일성은 기에 나라가 미국으로부터 보호해야 한다고 확신합니다. 이것을 알고 소비트 연방은 동맹국 공산당이 무기전을 오도록 없기 위해 주도권 잡았습니다. Dalam menghadapi nuklir Korea Utara, Korea Selatan memang merasa terancam dan sepenuhnya menolak pengembangan nuklir Korea Utara. Namun, Korea Selatan telah mengupayakan adanya konsiliasi di antara dua Korea ataupun menggunakan cara-cara damai. Hal ini dilakukan Presiden Moon Jae-in dengan berusaha melakukan dialog kepada pemimpin Korea Utara. Cara ini memang tidak dapat secara signifikan menekan ataupun menahan misil Korea Utara. Hingga akhirnya Korea Selatan memilih untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, Washington. Cara terakhir yang digunakan Korea Selatan adalah dengan melakukan pengembangan rudal jarak pendek dengan nama Korean Air and Missile Defense atau KAMD. Dengan kepemilikan dan uji coba senjata nuklir yang sering dilakukan oleh Korea Utara, Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki lokasi geografis yang berdekatan dengan Korea Utara tentunya merasa terancam. Respon Jepang atas tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara yaitu secara internal, Jepang sendiri melakukan perubahan atas kebijakan pertahanan dengan meningkatkan status Justice Defense Agency menjadi Ministry of Defense, serta mengamandemen undang-undang militer sehingga militernya dapat beroperasi di luar Jepang. Membuka program mengenai ballistic missile defense sebagai bentuk antisipasi Jepang terhadap uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara, maupun sebagai bentuk pertahanan dirinya. Secara eksternal, Jepang mulai lagi menata hubungannya kembali dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok, serta melakukan penataan kembali hubungan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, serta berperan aktif dalam kerjasama keamanan internasional. Terkait permasalahan nuklir di Korea Utara, Tiongkok memiliki dilema tersendiri. Apakah harus mendukungnya atau tidak? Di satu sisi, Tiongkok telah mendapatkan kepercayaan dari dunia internasional. Maka dari itu, jika Tiongkok tetap mendukung pengembangan nuklir oleh Korea Utara, dikhawatirkan kepercayaan tersebut akan terkikis. Tapi, di lain sisi Tiongkok harus tetap menjaga hubungannya dengan Korea Utara. Pada tahun 2013, DKPBB mengeluarkan resolusi DKPBB 2094 terkait nuklir Korea Utara. Tiongkok menyetujui untuk memberikan sanksi tegas kepada Korea Utara yang ditandai dengan gagalnya kerangka kerjasama ekonomi keduanya. Namun, Tiongkok tetap aktif untuk mempromosikan reformasi ekonomi model Tiongkok agar Korea Utara berfokus untuk mengembangkan perekonomiannya daripada nuklirnya. Dalam menghadapi permasalahan nuklir Korea Utara, Tiongkok masih mengalami dilema. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara merupakan buffer state terhadap Amerika Serikat. Maka dari itu, Tiongkok harus tetap menjaga status quo negara tersebut. Dengan kata lain, walaupun Tiongkok berkeinginan untuk menentang uji coba nuklir yang akan dilakukan oleh Korea Utara, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena Korea Utara sendiri merupakan wilayah yang sangat penting bagi Tiongkok untuk mencegah ancaman dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman, demikianlah informasi dan gosip yang dapat kami berikan kepada kalian terkait nuklir Korea Utara. Kami harap kalian gak tidur selama video tadi karena agen kami bekerja dengan susah payah dalam mengumpulkan informasi. Nah, berikut dokumentasi agen kami selama mengumpulkan informasi dari Korea Utara. Oh iya, satu lagi, hati-hati ya kalau mau menggosip karena agen kami ada di mana aja dan bisa jadi sedang duduk di sebelah kamu.
Dadah!